Selamat berjumpa kembali dengan saya Adi Prakasadi, yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang membuat gambar untuk digunakan sebagai website atau membuat gambar untuk digunakan di dalam website. Gambar yang digunakan di dalam website salah satunya adalah bisa digunakan untuk iklan, untuk header, untuk background dari kontennya dan lain sebagainya lah, banyak ya. Nah, jika kita pengen membuat itu, ya, membuat gambar-gambar untuk digunakan di dalam website atau bahkan membuat gambar untuk dijadikan website. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan pembahasannya. Di dalam pembahasan ini tentunya membutuhkan satu software bantu untuk mengolah gambar. Nah, untuk software bantu yang saya gunakan adalah Adobe Photoshop versi CS6 untuk bisa mengolah gambar dan digunakan di dalam website atau digunakan untuk website. Baik, tetap saksikan pembahasannya sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mudah dimengerti dan mudah untuk dicoba. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Selamat mengikuti pembahasannya. Setelah kita buka Photoshop, maka nanti di dalam tampilan awal Photoshop adalah tidak ada satu dokumen yang terbuka, ya. Tidak ada satu dokumen yang terbuka, masih kosong, jadi perlu kita setting dulu untuk pengaturan awal dokumennya. Nah, untuk pembuatan dokumen baru di dalam Photoshop, di sini nanti yang pertama kita tinggal pilih dari menu File, kemudian kita pilih New. Setelah itu kita tentukan ya ukurannya. Misalkan ukuran lebarnya adalah 960 piksel, maka di sini nanti tinggal diketik 960 piksel. Sedangkan untuk lebar, untuk tingginya ya, tingginya di sini dari height. Ini misalkan saja pengen diatur tingginya 650 piksel atau 700, tinggal diketik saja ya. Diketik nilainya dengan satuan piksel. Secara default nanti akan diatur satuannya adalah piksel. Kemudian untuk resolusi di sini tidak perlu menggunakan resolusi yang terlalu besar ya. Karena nanti akan berpengaruh terhadap ukuran file. Nah, untuk tampilan layar, resolusi yang paling tepat digunakan adalah 72. Karena 72 di sini tidak terlalu besar ukurannya dan tidak terlalu pecah ya gambarnya. Jadi sudah bagus ya gambarnya, tapi tidak terlalu besar ukurannya. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik OK. Setelah kita klik OK, yang pertama kita tentukan adalah mengatur headernya. Semisal header di sini pengen saya buat dengan ukuran 150 piksel ya, atau pengen saya buat dengan ukuran 125 piksel ataupun berapalah ya. Nah, di sini kita bisa menentukan ukurannya itu dari ini ya, ruler. Ruler ini ada di sebelah kanan, di sebelah kiri ya, di sebelah kiri dokumen dan di sebelah atas ya, di bagian atas dari tampilannya ya. Nah, ruler ini menunjukkan angka-angka piksel sesuai dengan posisinya ya. Berarti ini posisi piksel 100 di dalam dokumen ya. Kemudian ini adalah posisi piksel sekian di dalam dokumen ya. Nah, dari situ kita bisa melihat berapa nih, 150 kira-kira di mana ya. Nah, kalau kita tidak bisa melihat ruler di dalam Photoshop-nya ya, di bagian atas maupun di bagian kiri di sini nggak ada ruler. Nanti untuk menampilkan ruler kita bisa menggunakan menu view, kemudian pilih rulers ya. Nah, ini nggak ada rulersnya ya. Dari menu view diklik rulers. Nanti akan muncul ruler ya. Nah, itu. Kalau mau dihilangkan lagi dari menu view, rulers lagi ya. Ini. Nah, kalau sudah dari ruler di sini nanti kita tinggal tarik ke bawah ya. Tarik ke bawah maka akan ada nilai yang bergerak atau nilai yang bergeser di dalam tampilannya sesuai dengan perpindahan guide-nya ya. Jadi kalau guide-nya saya narik ke atas, saya tarik ke atas ya, itu akan berkurang nilainya.
Kalau saya tarik ke bawah, maka akan bertambah nilainya. Nah, di sini bisa kita buat pas 150 pixel ya. Dari ukurannya ya. Nah, ini agak susah memang, tapi perlu perlahan-lahan. Ini kebetulan mungkin karena pegang mouse-nya nggak pas, jadi agak susah nih menentukan. Ya. Nah, kalau misalkan kesulitan, wah kok angelmen ya, 150 ini kok susah banget ya. Misalkan kita mau menentukan tinggi 150 aja susah. Ya. Nah, kalau susah ini kita bisa batalkan ya. Jadi kita batalkan rulernya dengan cara kita tarik ke atas. Ya, dari rulernya ini kita tarik ke atas sampai ke dalam, dari guideline-nya ya, guideline-nya ini kita tarik ke atas sampai berada di dalam ruler ya. Nanti hilang. Jadi dengan menarik dari ruler ke bawah itu nanti akan menampilkan satu guideline. Garis biru ini ya, ini guideline. Jadi sebagai garis untuk guide ya. Guide atau penuntun di dalam menentukan ukurannya. Kalau mau dihilangkan ditarik aja nih dari posisi guideline-nya ke dalam ruler ya. Nah, terus bagaimana kalau kita pengen lebih fix atau tepat di dalam menentukan ukurannya? Nah, di sini nanti ada cara yang kedua yaitu dengan membuat dokumen baru lagi. Jadi kita buat dokumen baru, kemudian kita tentukan saja width-nya itu tetap 960, tapi height-nya diubah menjadi 150 pixel. Ya. Kalau sudah di oke. Nah, di sini nanti akan muncul, ya. Akan muncul. Nah, setelah muncul, kemudian yang berikutnya di sini nanti kita tinggal mengatur, ya, mengatur posisinya, mengatur gambarnya, bukan posisi ya, mengatur gambarnya. Gambarnya itu mau dibuat gimana nih headernya, ya. Headernya pakai tulisan saja, ya. Misalkan saya buat, ya, untuk headernya dengan tulisan classiccars.com misalkan ya, classiccars.com. Nah, untuk memberikan tulisan di dalam dokumen, di sini nanti kita bisa menggunakan tools. Tools itu bagian yang ada di sebelah kiri, ya ini ya. Nah, ini adalah tools. Kita bisa menggunakan tools yang namanya tag, ditampilkan dengan simbol huruf T, ya. Namanya type tools, ya. Nah, dari tag di sini atau dari type tool ini nanti kita bisa menambahkan tag di dalam dokumen Photoshop-nya, ya. Gitu. Jadi tinggal kita klik saja. Kemudian kalau sudah diklik di dalam dokumennya, sembarang, karena nanti bisa kita pindah ya. Sembarang aja nggak apa-apa, klik. Kemudian diketikkan ya, classiccars.com misalkan ya. Nah, setelah kita ketikkan, kemudian yang berikutnya tinggal diklik tanda cek ya. Ini untuk menyetujui atau commit ya. Commit any current text ya. Nah, sudah ada, cuma ukuran ini masih kecil ya. Nah, perlu diubah nih bentuk huruf, kemudian ukuran ya, warna itu bisa kita edit lagi. Nah, untuk melakukan pengeditan di sini nanti tinggal kita double klik ya. Jadi di bagian sebelah kanan ini ada namanya panel layer ya. Nah, di dalam panel layers ini adalah untuk menampilkan layer-layer yang ada di dalam dokumennya. Jadi ada dua layer ya. Yang pertama ada layer background, warnanya putih. Yang kedua ada layer type ya. Itu. Nah, ini tinggal di double klik pada simbol T-nya ya, simbol layernya. Jadi bukan di namanya. Kalau di namanya nanti untuk menyeleksi nama layernya, ya diklik di dalam simbol layernya. Double klik, maka nanti akan terblok. Di sini kita bisa ubah, misalkan diubah jadi 30 pixel, ya. Cukup, misalkan. Kemudian ini saya tebalkan, bold. Kemudian saya ganti hurufnya, ya. Saya ganti hurufnya menjadi apa ya?
Calibri aja lah ya. Atau pakai Myriad ini juga boleh ya, Myriad Pro aja nggak usah diubah lah ya. Warnanya yang saya ubah menjadi oranye, misalkan ya. Oke, ya. Nah ini nanti tinggal digeser, jadi atur penataannya. Oh sebelum diatur di sini ada yang perlu diubah lagi, misalkan. Saya pengen mengubah klasik ini warnanya berbeda dengan cars, ya. Klasik sendiri, cars sendiri. Nah untuk mengatur itu di sini nanti kita tinggal double klik lagi ya, double klik. Kemudian ini kita lock ya pada bagian carsnya. Kemudian warnanya masih sama dari ini ya pengaturannya, cuma agak gelap. Ya. Oke. Nah, ya. classiccars.com. Ya, itu. Nah, kalau mau diubah ya double klik. Kita tinggal ubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, butuhnya gimana nih? Pewarnaannya seperti apa? Nah, ini tinggal diatur aja, ya. Sehingga nanti sesuai dengan yang kita inginkan. Di blok lagi, kemudian nah, kalau pengaturan warna di sini kebetulan kok ada yang sama ya. Jadi klasik dan .com-nya ini mau dibuat sama. Tadi ada perubahan di dalam warna bagian klasik ya. Dari warna awal diubah ke warna baru. Nah, yang .com ini mau disamakan dengan warna ini. Nah, perubahannya karena tadi tidak saya tulis atau tidak saya perhatikan di sini bisa jadi nggak sama. Ya. Nah, terus supaya sama gimana? Nah, supaya sama ketika kita pengen mengubah sebagian dari tag-nya itu menjadi berwarna yang berbeda, maka di sini nanti kita tinggal klik di dalam color picker-nya ya, color editingnya atau color editornya. Kemudian dari color picker di sini kita tinggal klik pada warna di klasik ya, di tag klasik. Nah, maka ini sudah pas sama persis dengan ini ya, warnanya. Yang terpilih ini akan sama persis dengan yang diklik. Oke. Nah, ini sudah jadi. Ya, classiccars.com. Nah, kalau sudah jadi, kemudian yang berikutnya tinggal kita klik tanda panah ya, select tool atau move tool. Ya, di dalam toolbox ini di paling atas ini ada yang namanya move tool, itu fungsinya untuk memindah. Ya, jadi diklik dipindah aja. Nah, misalkan di sini. Nah, silahkan diatur sesuai kebutuhan. Ya. Kemudian kalau sudah pengen saya tambahi lagi tulisan ya, misalkan timeless beauty, timeless classic beauty. Ya. Nah, untuk mengatur itu di sini nanti kita tinggal klik aja tag saya lagi ya, tagnya diklik, kemudian diklik di dalamnya, kemudian tinggal diketik timeless classic beauty. Ya. Saya double klik, saya ubah tidak tebal, berarti regular ya. Kemudian hurufnya saya ganti ke huruf yang agak-agak Latin ya. Ini aja lah ya. Kita pertua. Kemudian ukurannya saya ubah lebih kecil. Misalkan 14 ya. Warnanya apa? Warnanya di sini hitam saja lah ya. 14 terlalu kecil, ya 18 ya. Ini sebagai jargonnya. Kemudian jarak antar hurufnya pengen saya ubah ya. Pengen saya ubah jarak antar hurufnya ini dengan menggunakan tools yang namanya karakter and paragraph panels ya. Nah ini. Ya, ini diklik. Nanti akan muncul nih pengaturan karakter dan paragraf. Nah, di dalam pengaturan karakter itu untuk huruf ya, di sini ada pengaturan jarak ya. Ini. Namanya adalah set the tracking ya, tracking for selected tag ya. Nah, ini diklik aja panahnya saya buat jaraknya 100
Nah, ini nanti akan lebih apa namanya, renggang-renggang ya, 200 lebih renggang lagi ya. Kalau pengen tidak 200 gimana ya, diketik aja 175 bisa ya. Nah, ini kalau kita pengen mengatur jaraknya 175 enter ya. Kalau sudah setuju diklik tanda centang, kemudian nanti bisa diatur posisinya dari move tools ya. Nah, ini jargon dari webnya misalkan ya. Oh, ini masih terlalu renggang ya. Diklik aja di sini nanti ya. 160 misalkan. 155 ya. Itu. Ya, ini tinggal di blok 155 ya. 160 lah. Ya, oke ya. Anggap aja ini sudah pas ya, 160. Kemudian setelah itu tinggal kita atur yang berikutnya ya, warnanya sekarang. Warnanya apa nih backgroundnya? Backgroundnya saya buat karena ini orange ya, backgroundnya pengen saya buat berwarna biru ya. Nah, untuk memberi background nanti kita tinggal double klik aja, diklik aja di background ya. Diklik saja di background karena background ini sudah ada. Ya, secara otomatis sudah ada. Ya, diklik di background, kemudian kita pilih menu edit untuk mengatur warnanya ya. Diklik dari menu edit, kemudian pilih fill. Ya. Kalau sudah di sini nanti pada konten use-nya ya. Pada konten use-nya di panahnya ini kemudian diganti ke color. Ya, kemudian tentukan biru yang bagaimana nih. Yang seperti ini. Silahkan ya. Diatur sendiri saja bagusnya yang mana birunya ya. Nah, kalau sudah di oke. Wah, kalau nggak pas gimana nih? Nah, kalau nggak pas diubah lagi ya. Yang diubah warnanya atau yang diubah hurufnya. Warna backgroundnya atau hurufnya. Warna huruf. Kita coba warna huruf dulu ya. Nah, ini double klik pada T-nya, kemudian classic card-nya ini diblok lagi. Diubah ke warna hitam aja sekalian ya. Nah, condong ke hitam ya. Jadi biar nggak tanggung. Nah, ini biar kelihatan sekalian ya. Kalau ke hitam lebih kelihatan lagi ya. Nah, seperti ini misalkan. Atau kalau pengen mempertahankan warna oranye ya ini kita tentukan ya di oranye ini yang kelihatan yang mana ini warnanya. Kelihatannya susah ya kalau misalkan pengen diatur. Oh, ini sudah kelihatan ya. Misalkan ini sudah kelihatan ya berarti tinggal kita gunakan aja warnanya. Oke. Klik tanda cek ya. Kemudian kalau sudah, kemudian di dalam pengaturan berikutnya timeless classic beauty, ini juga saya ubah. Ya. Saya ubah, double klik, diubah ke warna putih. Nah, saya buat putih sekalian lah ya, biar nggak tanggung. Nah, ini di dalam pengaturannya. Ya. Kalau masih belum pas, belum ketemu, ini bisa kita klik lagi pada background, edit fill untuk diubah ke warna yang lain. Ya, color. Nah, oke. Ya. Nah, ini di dalam pengaturan pengubahan warna background ya. Saya sampaikan untuk pengubahan warna background hindari warna gradasi ya. Hindari warna gradasi. Jadi jangan pakai warna gradasi karena warna gradasi ini nanti akan menyulitkan di dalam proses pengeditan ya, pengeditan selanjutnya. Jadi kalau bisa jangan pakai warna gradasi ya, itu. Nah, ini saya buat condong ke merah saja ya, biar tulisannya kelihatan semua. Atau ke putih juga nggak apa-apa sebenarnya ya, nggak malah bagus. Ya. Ini, oke.
ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya setelah kita ubah, ya, sudah kita buat, kita masukkan gambar. Ada nggak gambar yang perlu ditambahkan? Ada, harus itu, ya, harus ada misalkan. Nah, untuk menambahkan gambar di sini nanti kita tinggal tentukan gambarnya apa nih kira-kira, gambar mobil misalkan, ya. Ya, kita buka, kita cari gambar mobil, ya. Gambar mobil yang digunakan atau yang ingin digunakan itu kita cari, ya. Nah, di sini kebetulan saya sudah punya satu gambar mobil, ya, di dalam folder My Document yang sudah saya download, ya, dari PNG Kit namanya .charger, ya, .charger. Nah, ini saya masukkan ke dalam Photoshop, ya. Masukkan ke Photoshop tinggal diklik kanan aja, ya, diklik kanan. Kemudian pilih Open With, pilih Adobe Photoshop CS6, ya. Maka nanti di sini sudah ada satu gambar mobil yang bisa saya gunakan untuk dimasukkan sebagai header web, ya. Nah, kalau sudah, kemudian tinggal di control klik, ya, di control klik di dalam tagnya, di dalam gambar mobilnya, ya, di layarnya nih, ya, di simbol layarnya ini, ditekan kontrol dan ditekan klik mouse. Nanti akan terseleksi pada bagian mobilnya, ini area yang dipilih, ya. Nah, itu untuk seleksi. Bisa Anda lihat di dalam seleksi, di sini ternyata ada bagian dalam ini juga ikut terseleksi, ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini nanti bisa kita ubah, ya. Bisa kita ubah. Nah, ini nggak apa-apa, ini kita seleksi dulu aja, kemudian di Ctrl C untuk mengcopy, kemudian diklik di dalam Untitled, ya. Kemudian Ctrl V. Nah, ini sudah muncul, ya. Sudah muncul gambar mobilnya. Misalkan ini sudah bisa kita, atau ini pengen kita gunakan sebagai background dari webnya, nggak apa-apa, ya. Loh, kok kayak gini? Ya, nggak masalah, ya. Nggak masalah, bebas. Tapi kalau misalkan menurut Anda jelek, ya kita perkecil, ya. Diperkecil lagi. Tapi kalau menurut saya udah cocok, udah bagus, ya. Nah, kalau misalkan mau diperkecil, ini bisa kita klik saja pada Show Transform Control, ya. Ini di dalam Move Tool, ya. Jadi Move Tool diklik dulu. Kemudian nanti di sini ada Show Transform Control. Nah, ini diklik aja. Nanti akan muncul titik-titik, ya, titik-titik pengendali. Ya, bisa kita perkecil ini. Perkecil, ya. Kemudian gambarnya ditarik naik ke atas. Nah, pengennya gimana? Silahkan. Diatur sendiri, ya. Nah, ini diperkecil. Misalkan mau dibuat utuh, ya ini kita tempelkan utuh, ya. Nah, ini, ya. Nah, itu di dalam pengaturannya. Ya, kalau sudah diklik tanda centang. Nah, ini kalau mau dibuat utuh. Tapi kalau mau dibuat seperti tadi, ya tinggal kita atur lagi nih, ya. Tarik. Nah, pengennya gimana nih? Ya. Ini aja lah cukup, udah bagus nih, ya. Yang penting untuk tulisan SRT-nya nggak kelihatan. Ya, ini sudah menggambarkan mobil, ya, walaupun bukan mobil klasik tapi pengembangan dari mobil klasik, ya. Namanya .srt, ya, .charger adventure, ya. Nah, ini, ya. Atau kalau pengen dibuat lebih besar seperti tadi, ya nggak apa-apa, ya, ini. Nah, ini lebih pas kalau menurut saya. Nah, silahkan aja, ya, ini tergantung dari pengembangnya masing-masing, ya. Kalau misalkan menurut Anda ini nggak bagus, tapi menurut yang punya website bagus, ya, apa boleh buat, nggak bisa kita bantah, ya. Gitu. Nah, ini di dalam pengaturannya, ya. Kemudian selain itu nanti di sini saya berikan satu garis, ya, untuk projectnya, ya. Nah, untuk memberi garis nanti di sini kita bisa menggunakan shape, ya.
Ada nggak ini shape? Kita lihat dulu, karena di Photoshop ini bukan untuk itu sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita gunakan shape ya. Simbolnya nih kotak. Ya, simbolnya kotak. Kemudian diklik tahan ya di dalam kotak tersebut. Kemudian tinggal dicari ada nggak nih? Line tools ya, ada line tools ya. Nah ini kita pilih line tools. Kemudian buat garis di sini. Ya. Tarik ya. Tambah sini ya. Warnanya kalau mau diubah bisa kita ubah ya, karena basicnya itu atau standarnya itu warnanya seperti itu ya, hitam. Jadi bagusnya putih nih kelihatannya nih ya. Nah kalau pengen diatur putih ya ini tinggal kita klik lagi ya, diklik lagi nanti di sini ada di dalam line tools itu pengaturan garis. Nah ini ya warna garis. Jadi line toolsnya diklik, ini diklik ya, diklik layernya, kemudian diklik pada line toolsnya, ini diganti putih ya. Dah, nanti secara otomatis line tool akan membentuk satu layer baru ya, membentuk satu layer baru. Ini. Kalau di bawahnya pengen lagi ditambahkan, ya ini tinggal kita duplicate ya. Klik kanan saja di dalam layernya, kemudian pilih duplicate layer. Oke, kemudian ini ditarik ke bawah. Nah, kalau kita pengen menambahkan baru, ya. Nah sekarang tinggal diklik di dalam bagian luar layer-layernya ya, ini akan muncul dua garis. Wah, kok kayak gini ya, nggak bagus nih. Bagusnya kalau berada di belakang mobil, 12 misalkan ya. Nah, kalau pengen dibuat seperti itu ya kita atur aja. Ini diklik ya. Line tool hasil kopiannya, hasil duplikatnya diklik pada layernya. Kemudian tekan shift, shift itu multiple select ya. Kemudian diklik pada line tools yang pertama ya. Yang pertama kali dibuat. Kalau sudah diaktifkan show transform control ya. Ini ditarik ya. Nah, ini ditarik. Sampai sinilah ya. Sudah cukup? Kalau sudah diklik tanda centang ya, ini sudah berada di atas mobil, sudah berada di sini ya sampai ke belakang. Cuma ini masih berada di atas mobil. Kenapa? Karena layernya ini juga berada di atas layer mobil ya. Jadi layer line tools ya. Ini saya ganti aja namanya line tools atau line ya, line 1, line awal. Kemudian ini line atas. Line awal dan line atas ini berada di atas gambar mobil ini. Ya. Nah, supaya line-nya ini berada di bawah gambar mobil, maka diklik pada layar gambar mobil. Ya. Ini double klik aja kalau pengen nggak bingung diganti mobil. Ya. Layar mobilnya diklik, kemudian diklik lagi, klik ya, klik lepas, kemudian kalau sudah klik tahan, ditarik sampai bisa Anda lihat garisnya ini ya, garis yang bergerak ini berada di atas dari line atas. Nah, maka sekarang gambar mobil berada di atas dari gambar lainnya. Ya. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti itu. Ya. Classic Cars kalau pengen dibuat di atas ya ini tinggal diklik tahan tarik. Nah, ini nanti akan berada di atas dari gambar mobil dan lain. Ya. Jadi layer yang paling atas dia letaknya di paling atas. Belakangnya, belakangnya, belakangnya gitu terus. Ya, belakangnya ini berarti di bawahnya. Ya. Posisinya seperti itu. Ya. Nah, ini saya coba ubah ya, posisinya saya turunkan dikit, saya geser.
Kemudian di bawahnya ini custom project-nya ya. Nah, tambahkan tag lagi nih berarti. Klik custom project cars. Custom cars project ya. Atau bisa juga custom classic cars project. Ya. Nah, klik tanda centangnya, kemudian saya ubah ukurannya ya. Double klik, tidak tebal, kemudian kecil aja, 18 juga ya, sama dengan ini. Kemudian ini juga diatur 150 dulu. Ya, kalau masih tidak atau kurang dirasa kurang ditambah aja ya 175 misalkan. Kemudian warnanya kalau mau diubah ya, warnanya diubah putih juga, atau mungkin oranye, atau mungkin ya terserah lah ya, oranye aja lah sama dengan ini, diklik ya. Kalau sudah diklik select tool, ini dipindah ke bawah ya. Pindah pakai panah ya, ke atas, ke kiri, ke kanan ya, pakai panah keyboard untuk mengatur jaraknya supaya sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian kalau sudah, saya ganti untuk bentuk hurufnya menjadi huruf Latin juga ya. Nah, di sini jangan terlalu banyak pakai huruf ya. Ini tadi paper tua, berarti saya ganti aja dengan paper tua sama ya. MNOP. Papyrus ya, papyrus. Nah, ya. Custom Classic Cars Project. Misalkan ya. Oh, kurang kecil ya, double klik. Garisnya kurang turun ya, ini tinggal diklik aja line yang bawah ya. Ya, line awal ini tarik ya. Oh, kualik berarti nggak apa-apa ya. Nah, ini tagnya diturunkan lagi, diklik tagnya ya, layer tag, turunkan lagi. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan. Butuhnya gimana? Ya, line yang awal tinggal diklik, tarik ke bawah, tarik ke atas ya. Ini untuk membuat atau menambah jarak ruang ya. Udah jadi ya. Nah, ini kalau kita pengen membuat header ya dengan ukuran seperti yang diinginkan ya. 150 kali 960 ya. Nah, kalau sudah ini tinggal disimpan ya. Bentar, kita pengen fokuskan ini di dalam tulisannya, bukan di gambar mobilnya ya, misalkan. Bisa nggak gambar mobilnya dibuat agak transparan? Bisa ya. Seandainya saja kita pengen membuat gambar mobil ini agak transparan supaya bisa fokus di dalam tulisan, nanti tinggal diklik aja pada layer gambar mobil ya. Kemudian kita atur dari opacity. Nah, opacity ini untuk kepekatan ya. Turunkan. Nah, ini nanti agak kecil ya nilainya ya. Nah, agak transparan. Cuma konsekuensinya karena dia transparan, semua yang ada di belakangnya ini ikut terlihat ya, karena gambar mobilnya lebih transparan ya. Udah deh, penuh aja 100 nggak apa-apa lah, boleh silahkan ya. Nah, itu di dalam pengaturannya ya. Nah, kalau mau diatur transparansinya ini di dalam opacity ya. Nah, ini di dalam opacity ini untuk mengatur transparansi gambar ya, dari yang kita tentukan
ya. Misalkan dari 100 diubah menjadi berapa. Semakin kecil nilainya dia semakin transparan ya, sampai bahkan nggak terlihat kalau nilainya 0 ya. Gitu. Ya, cukup. Nah, kalau cukup tinggal kita simpan menjadi JPG ya. Jadi pilih menu file, kemudian pilih save as. Kalau sudah ini kasih nama header. Ya. Kemudian formatnya ini dikasih nama JPG. Ya. JPG yang pertama ya. Save. Kita ganti ke maksimum ya, pol maksimum. Oke. Nah, sekarang kita punya di my document ya tentunya. Punya nama header titik JPG. Ya. Ini. Nah, kemudian untuk menggabungkan dengan dokumen web yang lain gimana? Ya kita tinggal open with aja ini ya. Dari Windows Explorer. Ini headernya tinggal diklik kanan, kemudian pilih open with. Ya. Kok nggak ada Photoshop? Ya kita atur ya. Jadi kalau nggak ada Photoshop ini kita bisa pilih dari choose default program. Ya. Choose default program, kemudian kita tentukan browse. Ya, ini ada Adobe, Photoshop. Ya, dari Adobe Photoshop, kemudian tinggal diklik Photoshop. Open. Kalau sudah, always use the selected program, ini di deselect. Ya, ceknya dihilangkan. Ya, tanda ceknya dihilangkan. Jadi tidak selalu JPG dibuka dengan Photoshop ya. Sehingga ini tidak perlu diaktifkan ya. Oke. Maka nanti akan muncul nah ini ya, header JPG di dalam sudah menjadi satu. Ya, sudah menjadi satu. Jadi tinggal di Ctrl A, Ctrl C ya. Klik pada untitled-nya untuk websitenya ya, Ctrl V. Ini tinggal ditarik ke atas. Sekarang kita sudah punya satu header dengan tinggi 150 pixel. Ya. Gitu. Nah, ini di dalam pengaturannya ya. Sudah? Sudah. Sekarang kita masukkan lagi ya. Konten. Konten ini berapa nih ukurannya ya. Pokoknya konten itu seukuran dari header dan footer ya, header ditambah footer, sisanya untuk konten ya. Nah, tadi di dalam headernya sudah ditentukan 150 pixel ya. Misalkan untuk footernya pengennya itu 50 pixel ya, atau 35 pixel. Nah, untuk membuat footer yang 35 pixel atau 50 pixel ini tinggal kita tarik. 650 dikurangin 50 berarti tinggal 600 ya. Nah, ini kebetulan pas 600 ini. Ini 600. Oh, 650. Nah, segini ini misalkan aja ya, segini ini puternya cukup nggak? Ya, kalau terlalu besar kita kurangi lagi ya. Kalau dirasa cukup ya bisa digunakan ya. Terlalu besar, nah ini kita kurangi menjadi 620 ya. Nah, 615 berarti puternya pakai 35 pixel ya. Ini. Nah, ya ini kalau pakai ini, pakai guidelines dari ruler ya. Nah, kalau sudah, kemudian ini tinggal kita klik, kemudian kita buat kotak ya. Nah, itu ya. Kalau pakai cara yang tadi gimana ya nggak apa-apa, silahkan ya. Boleh-boleh saja.
Nah, setelah kita buat kotak, kemudian yang berikutnya tinggal kita buat layer baru, ya. Jadi layer header ya biar untuk header, layer footer sendiri, ya. Nah, untuk membuat layer baru di sini nanti kita tinggal buat diklik ya dari layer panel di bawah ini ada yang namanya new layer ya, create a new layer. Nah, ini diklik nomor 2 dari kanan ya. Nah, ini create new layer. Nah, setelah di create new layer kita pilih menu edit fill untuk diwarnai, kemudian color, pick warnanya dari sini ya. Nah, udah langsung jadi untuk footer ya. Pilih menu select, di select ini untuk menghilangkan seleksi ya. Jadi garis putus-putusnya hilang. Pilih move tool, kemudian ditempatkan di dalam guideline-nya, ditarik ke atas, maka nanti hilang guideline-nya ya. Yang tersisa tinggal putar. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita atur ya background-nya. Background-nya ini untuk konten ya. Loh, apakah nanti nggak semuanya jadi oranye atau jadi warnanya sesuai dengan background? Tidak, karena sudah tertutup oleh header. Nah, ini header ya, dan footer. Jadi nanti yang warnanya background ini hanya digunakan di bagian ini. Bagian ini saja, warna background-nya ya. Nah, jadi diklik di layer background, kemudian pilih edit fill, color. Saya pilih warna background-nya kayak ini ya. Nah, apa kayak ini ya, orange. Ya, bebas sih sebenarnya. Biru muda boleh ya. Ini boleh. Ya, gitu. Atau pengen diwarnai orange seperti ini, silakan ya. Edit fill, color, kemudian dipilih color picker-nya ini. Oke, maka akan berwarna seperti yang dipilih. Ya, itu. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti itu. Jika Anda ingin membuat website. Pengen ditambah ornamen seperti ini misalkan ya. Backgroundnya pengen ditambah ornamen seperti ini. Bisa nggak? Bisa. Ya. Nah, kebetulan di sini saya juga sudah punya ya untuk ornamennya. Wah, elek pakai warna ini, ganti ya pada edit fill ya. Coba yang ini. Ya. Oh, edit fill color belum ya. Edit fill color. Nah, warna ini ya. Nah, oke. Bagus mana? Bagus yang tadi ya. Kembalikan aja. Diandu ya, diandu untuk mengembalikan. Ya. Nah, ini sudah jadi. Ya, sudah jadi satu pengaturan ya seperti yang dibuat di dalam websitenya seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah yang berikutnya yaitu kita kontennya sudah ya kita buat untuk navigasi. Nah, navigasi nanti pengennya di sini ya. Warnanya sama ya dengan ini. Berarti tinggal kita buat navigasinya berapa nih? 250 100 berarti 250 atau 200 saja lah ya. 150 tambah 50 ya untuk navigasi. Oh, terlalu besar dikurangi lagi ya, silakan aja dikurangi lagi ya. 175 atau 180 ya, berarti 30 pixel. Nah, ini untuk navigasi ya. Kalau sudah kita buat seleksi, kemudian mulai dari ini ya.
mulai dari titik yang atas ini ya, warna biru yang atas, kita buat area sesuai dengan guideline-nya ya. Kemudian kita beri warna, tentunya di dalam layer baru ya. Jadi buat layer baru ini, kalau sudah kita beri warna, edit fill agak muda ya. Jadi warna ini agak muda, berarti ditarik ke atas. Atau agak gelap ya, agak gelap bisa. Silahkan diatur sendiri ya. Pengennya gimana? Nah, ini. Ya, sehingga ada pembeda antara header dan navigasi. Tuh. Nah, kalau headernya pengen saya buat gradasi dari warna ini ke warna biru ini bisa nggak? Bisa. Ya, cuma pengaturannya harus dari file header. Dari file ini ya. Nah, dari file ini. Sorry, ini. Nah, ini. Nggak bisa dari headernya langsung, karena header ini sudah menjadi satu. Ya, ini sudah menjadi satu. Kalau warnanya mau disamakan dengan yang atas gimana ya? Nggak apa-apa, silahkan. Ya, silahkan aja. Ya, gitu. Nah, ini nanti kita tinggal atur. Ya. Kontrol klik. Nah, kontrol klik itu untuk bentuk seleksi ya. Jadi supaya warnanya nanti diimplementasikan di sini. Ya, edit fill, color, klik, oke, oke, jadi ya, kontrol dari menu select di select. Yes. Nah itu untuk navigasi. Ya, ini di dalam pembuatan. Ya. Biar kelihatan kita berjarak dikit, ya ini diturunkan aja ya, pakai panah. Ya, select tool ini jangan lupa, move tool, turunkan pakai panah keyboard. Nah, ini. Ya. Memberikan jarak. Atau kalau enggak ya nggak usah diberi jarak, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini bisa kita atur sesuai kebutuhan. Ya, kebutuhannya gimana nih di dalam desain. Atau navigasinya nggak usah seperti inilah ya. Ketok waktu ini kepotong misalkan. Ya. Ya ini di invisible ya. Gambar mata ini fungsinya untuk tidak menampilkan. Udah gini aja lah ya. Nanti ini kita kasih tulisan-tulisan. Home, about us, apalah-apalah ya. Nah, tinggal lihat tuh. Ya. Nah untuk memberi tulisan ya tinggal kita klik. Ya. Klik di layer paling atas ya. Kemudian klik type tool, klik di sini, klik namanya. Home. Ya. Klik. Ganti warnanya seperti ini. Double klik, diganti Myriad. Ya. Myriad Pro. Myriad Pro. MNO. Myriad. Nah ini ya. Tebal. Ya. Nah ini nanti sebagai menu pertama. Boleh seperti ini, boleh. Ya apa-apa ya, bebas. Ya, gitu. Nah ini di dalam pengaturannya. Double klik, di klik kanan, duplicate layer. Ini geser. Ya. Double klik, ganti. About us. Ya. Klik kanan, duplicate layer. Ya, ini geser. Diganti.
project. Ya, duplicate layer, geser, kontak, misalkan ya, kontak as. Nah, ini di dalam penentuannya. Sudah jadi. Ya. Ini digeser, kalau mau diatur, ya multiple select ya. Sekali lagi multiple select pakai shift. Jadi klik layer pertama, tekan shift, klik layer kedua, ketiga, keempat. Jadi tombol seleksi itu masih sama dengan yang ada di dalam software lainnya ya, seperti Photoshop ataupun yang lain. Ya. Nah, itu di dalam penentuan. Kok jaraknya renggang-renggang ya, karena efek dari pengaturan ini tadi ya. Nah, ini tadi. Ganti aja 50. Ya, centang. Double klik 50. Ya, double klik 50. Kliknya di dalam layernya ya. Oke. Kalau jaraknya kurang pas tinggal diklik ya. Tinggal digeser-geser sesuai kebutuhan. Ya. Nah, ini di dalam pengaturannya ya. Itu kalau kita pengen mengatur tampilan dari tagnya ya. Wah, terlalu besar, ya double klik aja, double klik ganti ya, 14 ya, double klik ganti 14 ya. Nah, ya. Tinggal diatur ya, ditata posisinya. Project diklik, ditarik ya. Jaraknya diatur ya. Kontak diklik, jaraknya diatur ya dengan project ya, disesuaikan dengan jarak dari home ke about ya. Nah, ini bisa diatur seperti itu ya, sesuai kebutuhan. Nah, ini secara keseluruhan di dalam pembuatan itu jadi nih ya. Kalau Anda pengen membuat website itu sudah jadi. Gambar untuk website ya kan. Gambar untuk website itu jadi. Sudah ada navigasi, sudah ada header, sudah ada footer ya. Nah, ini sudah komplit. Nah, apakah seperti ini yang diinginkan? Kalau iya ya langsung disimpan aja. Ya. Untuk dijadikan sebagai website. Nah, kembali ke awal tadi. Kalau misalkan pengen diberikan ini gimana? Ornamen ya. Jika pengen diberikan ornamen, yang pertama harus punya ornamennya dulu. Kebetulan di sini saya juga sudah punya ya. Namanya ornamen ya. Nah, ini tinggal diklik kanan, open with Photoshop ya. Nah, ini ornamennya ya. Tinggal di kontrol klik di dalam simbol layernya ya. Nah, ini. Ctrl C, Ctrl, diklik di ini, Ctrl V. Dah. Ya. Ornamennya apakah mau dipakai yang ini saja atau mau dipakai semua silahkan. Ya.
Nah, misalkan semua gini ya. Nah, semua aja lah, cuma dikecilkan. Ya silahkan diatur. Jadi diklik ini dulu, move tool, kemudian show transform control, ini dikecilkan, ya. Kemudian diatur, ya, diputar, ya, diposisikan ke posisi yang diinginkan. Silahkan diatur, ya. Nah, bagusnya ornamen besar ya, besar banget ya. Silahkan disesuaikan sendiri dengan yang diinginkan gitu, ya. Ya. Nah, kalau sudah ornamennya di sini supaya berada di belakang dari menu, ini diklik tahan tarik ya sampai di bawah menu ya. Nah, ini ya. Kemudian blendingnya bisa diubah kalau pengen ditipiskan. Nah, supaya ornamen ini tidak terlalu dominan. Ada tapi nggak terlalu dominan. Wah, kalau kena ininya nggak bagus. Baiknya di sebelah sini ya, silakan ya. Intinya diatur aja lah, bagusnya gimana ya. Kemudian saya balik, saya flip ya. Jadi dari menu edit, transform, flip, horizontal. Nah, ya. Mau lebih dibesarkan, mau lebih dikecilkan, silahkan diatur sendiri ya. Mau dibuat gemuk ini ya, mau dibuat terserah lah. Ya. Ini bisa saja ya. Nah, ini ornamen yang bisa digunakan di dalam website. Contoh penggunaan ornamen ya. Contoh penggunaan ornamen di dalam website. Ya. Nah, kalau kayak gini nggak bisa nih ngatur bagian atas. Gimana caranya supaya bisa? Pakai kontrol minus ya. Tekan tombol kontrol dan min. Ini untuk memperkecil tampilan lembar kerjanya ya. Nah, ini jadi kita bisa atur lebih baik lagi sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, ini misalnya. Kontrol plus untuk memperbesar lagi ya. Nah, ini kalau pengen ditambah ornamen. Apakah ornamennya bisa diubah warnanya? Bisa. Tinggal di kontrol klik ya. Kemudian edit fill, color. Nah, tinggal pilih warna apa yang diinginkan ya. Biru. Mudah. Silahkan ya. Itu kalau pengen ditambahkan ornamen seperti contohnya ini. Kalau nggak pas, wah kita tambah ornamen kok pas ya, kok jelek misalkan. Kalau saya tambah ornamen kok nggak bagus tampilannya malahan. Ya, ya sudah nggak usah dipaksakan ditambah ornamen ya. Ornamennya ditinggal aja. Ya, kita nggak perlu memaksa menambahkan ornamen di dalam website-nya. Kalau memang tidak bagus. Ya. Tapi kalau setelah ditambah ornamen kok jadi bagus, ya, jadi menarik, ya, dilanjutkan nggak apa-apa. Ya, lanjutkan penambahan ornamen ya maksudnya. Nah, itu kalau kita pengen mengatur penambahan ornamen di dalam website. Seperti contohnya ini. Ya. Nah, ini sudah jadi satu website dengan pengaturan-pengaturan yang diberikan. Ya. Kalau sudah tinggal disimpan. Nah, menyimpannya dengan ekstensi JPG. Ya. Sama seperti tadi ya. Pakainya JPG. Jadi tinggal pilih menu file, save as, ya.
kemudian pilih JPG, ya, kasih nama dulu, misalkan saja web classic car, ya. Save. Oke. Maka nanti di dalam dokumen ada satu file, ya, web classic cars. Oh, keliru, ya, pilih menu file, save as, ya, kemudian ini diganti ke JPG, ya, save. Tadi menyimpan project, ya, sekarang sudah ada gabungan, ya, sudah menjadi satu. Nah, ini di dalam proses pengaturan membuat website dari bahannya berupa gambar, ya, gitu. Nah, ini kalau kita pengen mengatur pembuatannya, ya, udah jadi, ya, itu. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan pembuatan website dari gambar di dalam mata kuliah, ya, pembahasan mata kuliah desain web di Universitas Telkom. Itu jadi cukup gampang, ya, cukup mudah. Tinggal diikuti saja sesuai tadi yang saya sampaikan, maka nanti akan bisa menjadi seperti ini. Nah, ini contoh website sederhana. Kalau website sekarang itu sudah kompleks, ya, gambarnya sudah macam-macam, ya, sudah banyak tampilan-tampilan yang baik, ya, yang bagus, ya. Ini yang masih model-model lama, ya. Masih model-model lama, walaupun masih banyak juga yang pakai tampilan website seperti ini, ya. Nah, itu di dalam pembahasannya, ya, untuk membuat website dengan membuat gambar, ya, membuat gambar untuk digunakan sebagai website. Sudah ada headernya, sudah ada footernya, sudah ada kontennya, sudah ada navigasinya, ya, sudah lengkap. Gitu, ya. Baik, demikian dari penjelasan tentang membuat gambar untuk digunakan di dalam website dengan menggunakan software bantunya adalah Adobe Photoshop CS6 yang sudah kita saksikan sama-sama. Terima kasih atas kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Selama penyampaian materi, saya Andi Prakasa undur diri. Selamat beraktivitas, tetap salam semangat agar tetap bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.